Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Juliana, NPM 18100003616, kelas E, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan publish or perish dan juga false viewers untuk mencari atau menentukan judul yang dapat digunakan dalam pembuatan skripsi atau jurnal. Baik, langkah pertama yang saya ambil adalah menentukan tema yang akan dicari melalui publish or perish. Nah, tema pertama yang saya ambil adalah hukum pidana anak. Oke. Tema ini saya cari melalui Google Scholar dalam periode 2017 sampai 2021. Nah, setelah kita mencari, akan keluar beberapa data. Nah, data-data ini kita save dalam bentuk RIS, ya. Selanjutnya, untuk dijadikan perbandingan, saya juga mencari tema kedua, yaitu Criminal Justice System of Children. Sama seperti tema sebelumnya, saya juga mencari menggunakan Google Scholar dalam periode 2017 sampai 2021. Lalu keluar data-data seperti ini dan di-save dalam bentuk RIS. Nah, setelah kita mendapatkan data-data dalam bentuk RIS, selanjutnya saya akan mencari konstruksi data melalui false viewers. Nah, di false viewers ini ada 3 cara atau 3 metode dalam menentukan atau mencari konstruksi data. Yang pertama ada network visualization, yang kedua ada overlay visualization, dan yang ketiga ada density visualization. Nah, yang pertama ini saya akan mencari konstruksi data dengan tema hukum pidana anak melalui network visualization. Oke, di sini saya lebih memfokuskan kepada hukum pidana anak. Terus berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak, terus juga berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lalu berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak, dan juga berhubungan dengan restoratif justice. Oke, selanjutnya saya juga akan mencari tema kedua melalui network visualization. Di sini saya lebih memfokuskan kepada implementation yang berhubungan dengan restoratif justice, lalu berhubungan juga dengan case, court, law, terus juga berhubungan dengan child sexual abuse, lalu berhubungan dengan child protection system, berhubungan juga dengan child protection, berhubungan juga dengan sistem review, dan selanjutnya juga berhubungan dengan child welfare system, dan lain-lainnya. Setelah kita menentukan atau menemukan konstruksi data melalui network visualization, langkah selanjutnya saya akan mencari melalui overlay visualization. Tema yang pertama adalah hukum pidana anak. Nah, overlay visualization ini memberikan informasi kepada kita apakah data yang kita ambil atau kasus yang kita ambil ini masih sering dibicarakan atau tidak. Nah, di sini ada diagram yang menjelaskan bahwa warna kuning ini data kita masih sering dibicarakan. Lalu warna hijau ini data kita masih sering tapi tidak sesering seperti warna kuning. Jadi ya lumayan sering gitu. Lalu untuk yang warna agak toska ini jelaskan bahwa data atau kasus yang kita ambil ini sudah lumayan jarang dibicarakan orang, dan yang warna ungu menjelaskan bahwa kasus yang kita ambil atau data yang kita ambil ini sudah jarang sekali dibicarakan oleh masyarakat.
Oke, di sini untuk hukum pidana anak sendiri jelas masih lumayan sering dibicarakan, terlihat dari warnanya yang warna hijau. Selanjutnya untuk sistem peradilan pidana anak lumayan jarang dibicarakan, terlihat karena warnanya juga warna hijau atau toska, ya di mana warna ini. Dan untuk restoratif justice sudah sangat jarang sekali dibicarakan oleh masyarakat, atau mungkin dibicarakannya itu pada tahun 2018. Nah, sama seperti tema pertama, untuk tema kedua, Criminal Justice System of Children juga saya mencari menggunakan overlay visualization. Di sini implementation-nya ini masih lumayan sering dibicarakan. Nah, untuk restoratif justice, di mana pada tema pertama tadi sudah jarang dibicarakan. Nah, di tema kedua, restoratif justice ini cukup sering dibicarakan atau bahkan sering dibicarakan. Terlihat bahwa warnanya ini warna kuning. Lalu untuk case sudah lumayan jarang dibicarakan, court juga sama, untuk law masih sering dibicarakan. Lalu untuk child sexual abuse ini sudah lumayan jarang dibicarakan. Untuk child protection ini masih lumayan sering. Lalu untuk child welfare system sudah jarang dibicarakan dan lain-lain ya. Oke, langkah ketiga dalam menentukan atau mencari konstruksi data yaitu melalui density visualization. Nah, di density visualization ini menjelaskan atau memberikan informasi kepada saya bahwa kasus atau data yang kita ambil ini pernah dibicarakan. Jadi kalau yang overlay itu masih dibicarakan atau tidak, kalau density ini pernah dibicarakan atau tidak. Nah, untuk tema pertama, hukum pidana anak, terlihat bahwa hukum pidana anak ini pernah dibicarakan, tapi di sini tidak diberitahu ya dibicarakannya itu pada tahun kapan. Cuman emang di sini masih pernah dibicarakan. Lalu untuk sistem peradilan pidana anak juga pernah dibicarakan. Dan untuk restoratif justice ini mungkin pernah dibicarakan oleh masyarakat, tapi tidak sesering hukum pidana anak dan sistem peradilan pidana. Dan untuk tema yang kedua ini terlihat bahwa implementation itu hampir tidak pernah dibicarakan oleh masyarakat. Restoratif justice juga sama. Dan untuk selebihnya sih warnanya kuning ya, atau pernah dibicarakan oleh orang-orang. Baik, setelah kita mencari data-data di atas melalui publish or queries atau melalui false viewers, kita bisa mengambil judul. Nah, di sini judul yang saya ambil adalah restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.